Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Di kota kecil Pati, suasana biasanya berjalan damai. Penduduknya hidup rukun, dengan tradisi keagamaan yang kental dan aktivitas sehari-hari yang penuh kesahajaan. Setiap kali ada kabar tentang acara besar, apalagi konser selawat, warga Pati selalu menyambut dengan antusias. Namun, minggu ini ada sesuatu yang berbeda. Pengumuman bahwa Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf akan datang menggelar konser selawat tidak disambut dengan semangat seperti biasanya. Di warung kopi dekat alun-alun, orang-orang berbincang dengan nada ragu. Benarkah Habib Syekh yang akan datang? Tanya seorang lelaki tua kepada temannya. Katanya begitu, jawab temannya sambil menghirup kopinya. Tapi kenapa kali ini tidak ramai ya? Biasanya, pasti sudah penuh poster dan spanduk. Keanehan ini mulai terasa oleh banyak orang. Seolah ada sesuatu yang menahan semangat warga untuk berkumpul. Ternyata, penyebabnya adalah kabar burung yang beredar secara cepat di antara warga. Beberapa pihak mengaitkan konser ini dengan organisasi tertentu yang kontroversial. Meski kabar tersebut belum terbukti, hal ini cukup untuk memecah ketenangan kota. Para pedagang kecil yang biasanya bersemangat menyambut acara besar dengan berjualan mulai bertanya-tanya, ya apa konser ini akan benar-benar ramai, atau justru sepi? Suasana kota yang tenang mulai dirasuki keraguan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kekhawatiran yang sudah membayangi, ancaman anonim mulai berdatangan. Beberapa anggota panitia menerima pesan singkat berisi peringatan agar konser dibatalkan. Bahkan, ada yang menemukan selebaran di depan rumah mereka bertuliskan, "Dibatalkan," atau akan ada konsekuensi. Tekanan ini membuat beberapa panitia mundur, meninggalkan hanya segelintir orang yang masih bertekad melanjutkan acara. Aparat keamanan mulai meningkatkan patroli di sekitar lokasi konser dan titik-titik strategis lainnya. Polisi juga mengadakan rapat koordinasi dengan panitia untuk memastikan keselamatan acara. Namun, langkah ini tidak cukup untuk meredakan keresahan masyarakat. Apa aparat bisa benar-benar menjaga kita kalau terjadi sesuatu? Igumam seorang pedagang kaki lima di pasar yang sedang mempertimbangkan apakah akan berjualan di malam konser. Panitia mencoba mencari dukungan dari tokoh agama setempat untuk menenangkan warga. Sayangnya, respons yang mereka dapat tidak selalu positif. Beberapa tokoh memilih untuk tidak berkomentar, sementara yang lain secara terang-terangan menyarankan agar konser dibatalkan demi menjaga keharmonisan kota. Situasi ini semakin membuat panitia terpojok, meski mereka tetap berusaha mempertahankan keyakinan bahwa konser ini memiliki niat baik. Hari-hari menjelang konser menjadi masa yang penuh kegelisahan. Suasana di pasar dan warung kopi semakin muram. Topik tentang konser mendominasi pembicaraan, tetapi bukan dalam nada gembira seperti biasanya. Warga lebih banyak membahas kemungkinan terburuk. Beberapa bahkan berasumsi bahwa kericuhan pasti akan terjadi. Kalau sudah ada ancaman seperti itu, siapa yang berani datang? Tanya seorang ibu rumah tangga kepada tetangganya. Pedagang kaki lima yang biasanya mengandalkan acara besar untuk mendapatkan penghasilan tambahan mulai ragu. Sebagian memutuskan untuk tidak berjualan sama sekali di lokasi konser, sementara yang lain mencoba mencari tempat lebih aman di luar radius acara. Keraguan ini menunjukkan bahwa konser yang seharusnya menjadi momen menyatukan masyarakat justru menciptakan ketakutan. Sementara itu, panitia terus mencoba meyakinkan diri dan warga bahwa acara ini akan berjalan aman. Mereka mengadakan pertemuan kecil dengan aparat keamanan untuk menunjukkan komitmen menjaga ketertiban. Namun, keraguan tetap menguasai atmosfer kota. Hari pelaksanaan semakin dekat, tetapi dukungan masyarakat semakin jauh dari harapan. Panggung megah hampir selesai dibangun di lapangan utama kota Pati. Lampu-lampu telah dipasang, dan pengeras suara diuji berulang kali. Namun, suasana di sekitar lapangan jauh dari meriah. Alih-alih ramai dengan warga yang bersiap menyambut konser, area itu justru dihiasi dengan poster-poster penolakan. "Jangan hancurkan Pati demi agenda tersembunyi," bunyi salah satu poster yang ditempel di dekat lokasi acara. Panitia semakin tertekan melihat kondisi ini. Mereka tahu, semakin banyak warga yang percaya pada isu negatif yang beredar. Usaha mereka untuk mendistribusikan undangan gratis dan menenangkan masyarakat dengan pernyataan damai hanya mendapat respons minim.
banyak warga tetap memilih untuk menjauh daripada terlibat dalam situasi yang dianggap penuh risiko. Di balik semua ini, ada panitia yang masih percaya bahwa konser ini adalah bentuk dakwah yang harus terus diperjuangkan. Habib Syekh tidak datang untuk memecah belah. Beliau datang untuk membawa pesan damai, ujar salah satu panitia dengan suara lirih, meskipun dalam hati ia sendiri mulai meragukan keberhasilan acara ini. Pada malam sebelum konser, Habib Syekh tiba di kota Pati. Kedatangannya tidak disambut keramaian seperti biasanya. Hanya ada beberapa panitia dan aparat keamanan yang berjaga. Namun, meski suasana tampak muram, kehadiran beliau membawa secercah harapan. Dengan senyum teduh dan sapaan ramah, Habib Syekh menyalami panitia satu persatu, memberikan mereka semangat yang hampir pudar. Habib Syekh segera mengadakan pertemuan tertutup dengan panitia di salah satu rumah warga. Dalam pertemuan itu, beliau mendengarkan laporan tentang tantangan yang dihadapi. Dari ancaman hingga keresahan masyarakat, semuanya disampaikan dengan jujur. Habib Syekh hanya mengangguk perlahan, sesekali mengucapkan, "Ya insya Allah, semua akan baik-baik saja." Kehadirannya memberikan sedikit ketenangan kepada panitia. Meski beban yang mereka pikul terasa semakin berat, mereka mulai percaya bahwa dengan niat tulus dan doa yang ikhlas, acara ini bisa tetap berjalan sesuai rencana. "Kita lakukan ini untuk Allah, bukan untuk pujian atau manusia," ujar Habib Syekh, membuat panitia kembali mengingat esensi dari perjuangan mereka. Di malam yang sama, Habib Syekh mengadakan pertemuan khusus dengan panitia inti dan beberapa tokoh agama yang masih mendukung acara tersebut. Dalam suasana yang penuh haru, beliau menyampaikan pesan damai yang mendalam. "Ukhuwah Islamiyah adalah fondasi kita. Jangan biarkan perbedaan atau fitnah menghancurkannya," ujar beliau dengan nada lembut. Habib Syekh juga menekankan pentingnya niat dalam berdakwah. Jika niat kita lurus karena Allah, maka tidak ada alasan untuk takut. Tapi kita juga harus menjaga kebijaksanaan. Jangan memaksakan sesuatu jika itu akan merugikan banyak pihak. Kata-kata ini menjadi pengingat sekaligus penguat bagi panitia yang sudah diambang keputusasaan. Setelah pertemuan itu, sebagian panitia merasa lebih tenang. Mereka memutuskan untuk melanjutkan acara dengan segala risiko yang mungkin terjadi. Habib Syekh berjanji untuk memberikan pesan damai secara langsung di konser esok hari, berharap dapat menyentuh hati masyarakat Pati dan meredakan ketegangan yang telah menguasai kota. Dengan niat yang semakin kuat, panitia bersiap menghadapi hari besar yang telah lama dinantikan. Di sudut-sudut kota, beberapa kelompok kecil menggelar aksi demonstrasi menolak konser Habib Syekh. Mereka membawa poster-poster bertuliskan, "Batalkan acara ini," dan meneriakkan slogan-slogan yang memperingatkan masyarakat tentang potensi konflik. Meski jumlah demonstran tidak banyak, aksi ini cukup menciptakan ketegangan baru di tengah kota yang sudah dipenuhi kecemasan. Aparat keamanan bergerak cepat. Mereka membentuk barikade untuk mencegah demonstrasi meluas dan memastikan para demonstran tidak mendekati lokasi konser. "Kita di sini bukan untuk melawan mereka, tetapi menjaga agar tidak ada yang melewati batas," ujar seorang polisi kepada rekan-rekannya. Demonstrasi ini berlangsung tanpa insiden besar, tetapi kehadirannya memperkuat kesan bahwa konser ini menjadi isu yang memecah kota Pati. Sementara itu, masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstrasi merasa semakin terpecah. Sebagian warga memandang aksi ini sebagai wujud kebebasan berpendapat, tetapi yang lain menganggapnya berlebihan. "Kalau begini terus, kapan Pati bisa damai lagi?" Ikeluh seorang pedagang asongan yang terpaksa menutup dagangannya lebih awal karena khawatir situasi akan memburuk. Di rumah-rumah warga Pati, diskusi tentang konser ini menjadi perbincangan utama. Dalam satu keluarga, terjadi perbedaan pendapat yang mencerminkan dinamika kota. "Saya ingin pergi." Habib Syekh itu sosok yang membawa pesan damai, ujar seorang anak muda kepada ayahnya. Namun, sang ayah dengan nada tegas menjawab, "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Lebih baik kita diam di rumah." Beberapa keluarga memilih untuk mendukung konser ini, meski dengan langkah hati-hati. "Kalau memang untuk selawat, kenapa harus takut?" ujar seorang ibu kepada suaminya. Namun, suaminya hanya menggelengkan kepala. "Bukan soal takut, tapi kita tidak bisa mengabaikan situasi yang sudah panas." Perdebatan kecil ini mencerminkan bagaimana konser yang seharusnya menyatukan masyarakat justru menciptakan jarak di antara mereka. Di sisi lain, ada keluarga yang memilih sikap netral, tidak ingin terlibat dalam konflik. Mereka hanya berharap situasi cepat membaik. "Entah siapa yang benar atau salah, yang penting kita tetap menjaga keharmonisan di lingkungan kita," ujar seorang nenek kepada cucunya. Namun, di dalam hati mereka, ada rasa rindu pada suasana Pati yang damai dan bersatu seperti dulu. Di balik layar,
Beberapa tokoh masyarakat yang sebelumnya memilih dia mulai menunjukkan dukungan mereka kepada panitia. Mereka menyadari bahwa konser ini benar-benar murni untuk syiar Islam, bukan agenda tersembunyi seperti yang dikabarkan. Namun, dukungan ini dilakukan secara diam-diam, karena mereka khawatir akan mendapat tekanan dari pihak yang menolak acara tersebut. Salah satu tokoh agama setempat bahkan mengirimkan pesan dukungan melalui perantara. Sampaikan kepada panitia bahwa saya mendoakan agar acara ini berjalan lancar, ujarnya dengan nada penuh harap. Meski tidak tampil secara terbuka, pesan-pesan seperti ini memberikan suntikan semangat bagi panitia yang sedang berjuang keras untuk mempertahankan acara. Panitia merasa bersyukur atas dukungan yang mulai mengalir, meski tersembunyi. Setidaknya kita tahu, masih ada yang percaya pada niat baik kita, ujar salah satu anggota panitia dengan mata berkaca-kaca. Dukungan ini menjadi energi baru bagi mereka untuk terus melangkah, meski tantangan yang dihadapi semakin besar. Panitia bekerja tanpa henti menyelesaikan persiapan acara. Panggung telah berdiri megah, tata suara telah diuji, dan tempat duduk untuk jemaah mulai ditata rapi. Namun, di balik semua itu, berbagai kendala teknis terus menghantui. Salah satu pengeras suara mendadak rusak, dan lampu utama sempat padam saat sedang diuji. Ini ujian bagi kita, ujar ketua panitia sambil mencoba menenangkan timnya. Dengan bantuan beberapa teknisi, masalah-masalah tersebut akhirnya berhasil diatasi, meski memakan waktu hingga larut malam. Para panitia terus berusaha memberikan yang terbaik, percaya bahwa perjuangan mereka akan membuahkan hasil. Di tengah kesibukan itu, Habib Syekh sempat datang ke lokasi untuk melihat persiapan. Beliau memberikan senyum hangat dan berkata, "Ya Allah selalu bersama orang-orang yang ikhlas. Tetaplah berjuang." Kata-kata itu menjadi dorongan besar bagi panitia yang hampir kelelahan. Meski tekanan terus berdatangan, mereka tetap bertekad menjalankan acara ini dengan sepenuh hati. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Namun, suasana Kota Pati terasa berbeda dari biasanya. Jalanan yang mengarah ke lokasi konser dipenuhi aparat keamanan yang berjaga ketat. Warga yang melintas tampak cemas, seolah menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Di udara, ada perasaan tegang yang sulit dijelaskan. Satu persatu, jemaah mulai berdatangan. Sebagian besar datang dengan hati penuh keraguan, tidak tahu apakah mereka telah membuat keputusan yang tepat. "Semoga semuanya baik-baik saja," bisik seorang ibu yang menggandeng anaknya menuju lokasi. Namun, jumlah jemaah yang hadir jauh lebih sedikit dari biasanya, mencerminkan ketakutan yang masih membayangi masyarakat. Sementara itu, panitia dan aparat keamanan terus berjaga, memastikan tidak ada gangguan yang terjadi. Di atas panggung, Habib Syekh sudah bersiap, wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Di tengah ketegangan yang meliputi kota, malam itu menjadi momen penentuan. Apakah konser ini akan menjadi simbol perdamaian, atau justru memperdalam perpecahan di Pati? Ketika acara dimulai, panitia hanya bisa menatap barisan kursi kosong yang tampak mencolok di bawah sorotan lampu panggung. Jumlah jemaah yang hadir jauh dari harapan, bahkan beberapa barisan depan tetap kosong. Ini jauh di bawah ekspektasi, gumam salah seorang panitia sambil menghela napas panjang. Kekecewaan terasa berat di hati mereka, namun tidak ada yang berani menyuarakannya. Meski begitu, Habib Syekh tetap memimpin acara dengan penuh keikhlasan. Beliau naik ke panggung dengan senyum tenang, memulai dengan ucapan salam yang disambut lirih oleh jemaah. Tidak ada sedikit pun tanda kecewa di wajahnya, seolah jumlah hadirin sama sekali tidak mengurangi semangatnya untuk berdakwah. Lantunan selawat mulai mengalir dari suara khas Habib Syekh. Nada-nadanya yang lembut dan penuh penghayatan memenuhi udara malam itu. Meski kursi-kursi kosong terlihat jelas, suaranya tetap bergema seolah menyapa setiap hati, termasuk mereka yang berada di luar lokasi konser. Seiring lantunan selawat yang terus mengalun, suasana di lapangan perlahan berubah. Jemaah yang hadir mulai larut dalam kehusyukan. Kekhawatiran yang semula menggantung di hati mereka perlahan memudar, tergantikan oleh rasa damai yang tak terduga. Beberapa orang terlihat meneteskan air mata, terutama saat Habib Syekh melantunkan bait-bait tentang cinta kepada Rasulullah. Mereka yang awalnya ragu untuk hadir merasa bersyukur berada di sana. Meski jumlahnya sedikit, para jemaah mulai saling berbisik, ini bukan tentang berapa banyak orang yang datang, tapi tentang bagaimana hati kita terhubung. Di sisi lain, panitia yang awalnya merasa kecewa mulai merasakan kebanggaan kecil. Mereka melihat jemaah yang hadir benar-benar menghargai acara ini, bahkan dengan segala tantangan yang telah terjadi. Suasana perlahan mencair, menggantikan ketegangan dengan rasa syukur. Setelah beberapa sesi lantunan selawat, Habib Syekh mengambil waktu untuk menyampaikan ceramah singkat. Dengan suara lembut tetapi penuh makna,
beliau berbicara tentang keikhlasan dalam berdakwah. Kita tidak diukur dari berapa banyak orang yang mendengar kita, tetapi dari ketulusan niat kita untuk menyampaikan pesan kebaikan, ujar beliau. Kata-kata itu menghujam hati para panitia dan jemaah. Banyak dari mereka yang sebelumnya merasa kecewa atau ragu kini tersadar bahwa acara ini bukan tentang pencapaian duniawi. Kadang, Allah menguji kita dengan keadaan yang tidak kita harapkan, tetapi dari sanalah kita belajar apa arti keikhlasan, lanjut beliau. Pesan tersebut tidak hanya menguatkan semangat panitia, tetapi juga membuat mereka yang hadir semakin yakin bahwa keputusan mereka untuk datang adalah hal yang benar. Dalam suasana yang penuh haru, Habib Syekh melanjutkan dengan pesan persatuan, mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah di tengah perbedaan. Sementara itu, di luar lokasi konser, beberapa orang yang sebelumnya memilih untuk tidak masuk mulai merasa tergerak. Mereka mendengar lantunan selawat dan ceramah Habib Syekh yang menyentuh hati dari kejauhan. Beberapa dari mereka bahkan terlihat berdiri di dekat pagar, mencoba mendekat tanpa benar-benar melangkah masuk. Sepertinya tidak ada kericuhan seperti yang kita takutkan, bisik seorang pria kepada temannya. Namun, rasa takut akan penilaian orang lain masih menahan mereka di luar. Mereka khawatir dianggap berpihak oleh kelompok yang menolak konser, sehingga memilih tetap berada di batas aman. Meski begitu, suasana hati mereka berubah. Bagi sebagian dari mereka, malam itu adalah momen introspeksi, menyadari bahwa prasangka mereka selama ini mungkin terlalu berlebihan. Meski tidak masuk ke dalam lokasi, mereka tetap mendengarkan dengan khusyuk dari luar, seolah mencari jawaban atas kegelisahan hati mereka sendiri. Meski jumlah jemaah tidak sesuai harapan, suasana di lokasi konser perlahan berubah menjadi lebih harmonis. Suara Habib Syekh yang penuh keteduhan terus melantunkan selawat, menciptakan kedamaian yang menyelimuti setiap hati yang hadir. Bahkan aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi terlihat mulai rileks, tersentuh oleh suasana damai yang tercipta. Di tengah acara, beberapa orang yang awalnya ragu mulai memberanikan diri untuk masuk. Mereka disambut dengan senyum ramah oleh panitia, yang merasa lega melihat jumlah hadirin perlahan bertambah. Meskipun tidak signifikan, kehadiran mereka menjadi simbol bahwa pesan damai yang dibawa konser ini berhasil menyentuh sebagian hati masyarakat Pati. Ketika acara berakhir, tepuk tangan dari jemaah terdengar meski tidak seramai biasanya. Namun, di hati mereka, ada rasa lega dan syukur. Habib Syekh menutup acara dengan doa panjang, meminta agar kota Pati kembali menjadi tempat yang damai dan penuh persaudaraan. Malam itu, meski sederhana, telah menciptakan harmoni kecil yang akan diingat oleh mereka yang hadir. Seiring acara berjalan, ketegangan di sekitar lokasi konser perlahan mereda. Suara selawat yang merdu dan pesan-pesan damai dari Habib Syekh mulai mengubah suasana hati masyarakat. Aparat keamanan tetap berjaga di titik-titik strategis, tetapi mereka kini lebih santai, menyadari bahwa situasi semakin terkendali. Beberapa jemaah yang sempat ragu mulai merasa nyaman. Bahkan ada yang menyesal telah mendengar isu-isu negatif sebelumnya. Ternyata acaranya benar-benar damai. Tidak ada agenda tersembunyi seperti yang diberitakan, bisik seorang jemaah kepada rekannya. Kepastian ini membuat sebagian masyarakat mulai menurunkan sikap curiga. Di sisi lain, panitia merasa lega melihat acara berlangsung tanpa gangguan berarti. Meski masih ada rasa kecewa dengan jumlah kehadiran, mereka bersyukur bahwa suasana damai bisa terwujud. Mereka menyadari bahwa ini adalah bukti bahwa kerja keras dan doa mereka tidak sia-sia. Berita tentang pesan damai yang disampaikan oleh Habib Syekh mulai menyebar, bahkan menjangkau tokoh-tokoh agama yang sebelumnya ragu untuk mendukung acara ini. Salah satu ulama setempat secara terbuka mengapresiasi acara tersebut. Apa yang disampaikan Habib Syekh adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini, ujarnya dalam sebuah wawancara lokal. Dukungan ini menjadi angin segar bagi panitia, yang sebelumnya merasa terisolasi. Beberapa tokoh masyarakat bahkan mulai menyatakan penyesalan karena tidak hadir di acara tersebut. Mereka mengirimkan pesan kepada panitia, memberikan semangat agar tetap melanjutkan dakwah di masa depan. Dukungan yang muncul secara terbuka ini memberikan dampak besar. Warga yang sebelumnya masih ragu kini mulai mengubah pandangan mereka, menyadari bahwa konser ini tidak membawa bahaya, melainkan berkah. Hal ini menjadi bukti bahwa kebaikan sejati lambat laun akan menang melawan prasangka. Di akhir acara, Habib Syekh memimpin doa bersama yang khusyuk. Ribuan tangan terangkat ke langit, memohon kedamaian dan keberkahan untuk kota Pati. Suara doa yang serempak menggema di lapangan, menyatukan hati setiap orang yang hadir, terlepas dari jumlah mereka yang lebih kecil dari biasanya. Doa tersebut menjadi momen yang sangat emosional. Beberapa jemaah terlihat meneteskan air mata, tersentuh oleh ketulusan Habib Syekh yang tetap menyampaikan pesan damai meski menghadapi banyak tantangan.
Bahkan aparat keamanan yang berjaga terlihat larut dalam suasana haru. Ketika doa berakhir, suasana terasa berbeda. Bukan hanya rasa tenang, tetapi juga rasa persatuan yang seolah perlahan kembali terbangun. Malam itu, semua orang yang hadir merasa diberkahi oleh pesan damai dan persatuan yang dibawa oleh Habib Syekh. Setelah acara selesai, panitia berkumpul di sebuah ruangan sederhana untuk mengevaluasi. Suasana awalnya penuh keheningan. Jumlahnya tidak seperti yang kita harapkan, ujar salah satu panitia dengan nada kecewa. Namun, ketua panitia segera menenangkan, tapi kita telah berhasil menjaga niat kita, dan acara ini selesai tanpa masalah besar. Diskusi berlangsung dengan penuh kejujuran. Beberapa anggota mencatat kelemahan dalam promosi dan komunikasi dengan masyarakat. Namun, semua sepakat bahwa tantangan terbesar adalah melawan prasangka dan isu yang tersebar luas. Kita tidak boleh menyerah. Ini adalah langkah awal untuk menunjukkan bahwa dakwah bisa membawa kedamaian, ujar seorang anggota panitia dengan semangat. Di akhir evaluasi, mereka menyimpulkan bahwa meski hasilnya tidak sempurna, acara ini adalah pelajaran berharga. Kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Sisanya kita serahkan kepada Allah, tutup ketua panitia, disambut anggukan penuh rasa syukur dari semua yang hadir. Setelah konser, pesan-pesan damai dari Habib Syekh mulai menyebar di masyarakat. Rekaman video ceramahnya yang menyentuh hati viral di media sosial, membawa pesan bahwa dakwah sejati adalah tentang mempererat persatuan. Banyak warga yang mulai melihat acara ini sebagai momentum untuk merefleksikan keadaan kota mereka. Pesannya sangat menenangkan. Kita memang butuh lebih banyak hal seperti ini di Pati, komentar seorang warga di sebuah grup WhatsApp. Perlahan, isu-isu negatif yang sempat beredar mulai tenggelam, digantikan oleh narasi positif tentang keindahan dakwah Habib Syekh. Bagi panitia, ini adalah kemenangan kecil. Meski konser tidak sepenuhnya sukses secara jumlah kehadiran, dampak positif yang ditinggalkan mulai dirasakan oleh masyarakat. Mereka percaya bahwa ini adalah awal dari perubahan baik di Pati. Meski konser Habib Syekh tidak seramai yang diharapkan, para pedagang kecil yang berjualan di sekitar lokasi tetap merasakan berkah tersendiri. Gerobak-gerobak makanan, minuman, dan camilan tradisional tetap ramai dikunjungi oleh jemaah yang hadir. Beberapa pedagang bahkan mengaku dagangannya habis sebelum acara selesai. Saya sempat ragu mau jualan, tapi alhamdulillah, hasilnya lumayan, ujar seorang pedagang tahu goreng sambil membereskan barang dagangannya. Kehadiran jemaah, meski jumlahnya tidak besar, memberikan suntikan ekonomi yang berarti, terutama bagi pedagang kecil yang mengandalkan penghasilan harian. Para pedagang juga merasa lega karena acara berjalan damai tanpa kericuhan yang ditakutkan sebelumnya. Mereka berharap lebih banyak acara serupa di masa depan, dengan persiapan dan komunikasi yang lebih baik agar dampaknya bisa dirasakan oleh lebih banyak pihak. Kelompok-kelompok yang sebelumnya menolak konser perlahan mulai melunak setelah mendengar kabar tentang ketulusan Habib Syekh dan panitia. Mereka yang awalnya berprasangka buruk ini mulai membuka mata, terutama setelah mendengar cerita positif dari jemaah yang hadir. Awalnya saya pikir ini ada agenda politik, tapi ternyata hanya dakwah biasa, ujar salah satu warga yang sebelumnya terlibat dalam aksi penolakan. Beberapa tokoh masyarakat yang semula vokal menolak acara juga mulai mengakui bahwa kekhawatiran mereka tidak terbukti. Perubahan sikap ini menjadi sinyal baik bagi Pati. Masyarakat mulai memahami bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling mencurigai, melainkan peluang untuk memperkuat ukhuwah dan belajar saling menghormati. Setelah konser berakhir, masyarakat Pati mulai merefleksikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga. Banyak warga yang menyadari bahwa ketegangan yang terjadi lebih disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan mudahnya percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Di masjid-masjid dan warung kopi, diskusi hangat tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah mulai muncul. Beberapa tokoh agama menginisiasi kajian tentang pentingnya niat baik dalam berdakwah dan bagaimana mencegah konflik di masa depan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah terprovokasi, dan selalu cari tahu kebenarannya sebelum mengambil sikap, kata seorang imam masjid setempat. Pati kini memasuki fase introspeksi, berusaha memperbaiki hubungan antar masyarakat yang sempat retak. Bagi panitia konser, pengalaman ini menjadi cambuk untuk terus berdakwah dengan lebih baik. Meski banyak rintangan yang mereka hadapi, acara ini memberikan mereka keyakinan bahwa dakwah harus tetap berjalan, tidak peduli seberapa besar tantangan di depan. Panitia merencanakan langkah-langkah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Mereka juga bertekad untuk memperbaiki cara komunikasi agar dakwah mereka tidak lagi disalahpahami. Kita harus menjaga niat lurus, seperti yang diajarkan Habib Syekh, ujar ketua panitia dalam sebuah rapat evaluasi. Dengan semangat baru ini, mereka berharap acara serupa di masa depan bisa menjadi lebih sukses,
Tidak hanya dalam jumlah kehadiran, tetapi juga dalam menyampaikan pesan damai dan persatuan kepada masyarakat. Beberapa minggu setelah konser, Pati kembali menjadi kota yang damai. Aktivitas masyarakat berjalan normal, dan suasana tegang yang sempat meliputi kota perlahan menghilang. Poster-poster penolakan telah dicabut, digantikan dengan spanduk-spanduk ajakan untuk menjaga persatuan. Kenangan tentang konser Habib Syekh tetap melekat di hati masyarakat. Bagi sebagian orang, ini adalah pengingat bahwa dakwah sejati adalah tentang membawa kedamaian, bukan memperbesar perpecahan. Habib Syekh mengajarkan kita pentingnya keikhlasan dalam segala hal, kata seorang warga dengan penuh kagum. Pati kini berdiri dengan semangat baru. Warga lebih berhati-hati dalam menghadapi isu-isu yang beredar, dan tokoh-tokoh agama semakin giat menyuarakan pentingnya menjaga harmoni. Konser itu mungkin telah berakhir, tetapi pesan-pesan yang dibawanya akan terus hidup di hati masyarakat Pati.